makan tak baik, makan berdua sama si Uut. Acara akan dimulai ketika saya lontarkan pantun. Hampir mati punya Pak Tukul, dibawa pergi sama si Rani. Sebab semua sudah berkumpul, saya akan buka acara ini. Si Udin pintar menyelam, tiba-tiba matanya sebab. Jika saya ucapkan salam, maka hadirin wajib menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu PP saya, Ibu Uci Nengwati, yang telah berkesempatan hadir dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif di SD 002 Kota Perahu. Dan yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai ibu-ibu rekan guru saya di SD 002 Kota Perahu, Kecamatan Cereti. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permintaan maaf Ibu Kepala Sekolah yang tidak bisa hadir dikarenakan ibu berhalangan sedang menjalankan ibadah umroh. Baiklah ibu-ibu hebat yang ada di depan saya, sebelum saya masuk saya akan membacakan dulu apa kegiatan kita pada hari ini. Kegiatannya ialah diseminasi aksi nyata budaya positif sekolah yang kali ini disampaikan oleh saya CNP Angkatan 8 untuk menyelesaikan tugas aksi nyata saya di aksi nyata 1.4. Ibu-ibu hebat yang ada di depan, sebelum saya masuk ke modul-modul atau slide-slide yang setelah saya siapkan, saya ingin bertanya dahulu kepada ibu-ibu guru. Budaya positif itu menurut ibu-ibu guru apa? Apa tindakan budaya positif? Contohnya yang ada di sekolah kita dulu gitu. Apa menurut ibu-ibu? Budaya positif itu adalah budaya yang mencerminkan atau kebiasaan siswa yang baik. Ya, betul sekali Bu. Mencerminkan perbuatan siswa atau warga sekolah ini ke arah yang baik. Sangat bagus. Iya, benar. Yang dicarakan continue, terus menerus. Terima kasih Neki atas tanggapannya. Ada lagi contoh kegiatannya Bu? Seperti yang silahkan kan? Pas datang ke sekolah bersama. Ya, anak-anak bersalaman datang ke sekolah, menyapa guru. Terus apa lagi? Coba selain Bu Neki, coba siapa? Bu Ice? Buang sampah di tempatnya. Ya, buang sampah pada tempatnya. Membacakan ayat pendek mungkin di awal pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Ya, benar. Terima kasih Bu Pepe. Membaca ayat atau saya sebut literasi lah, literasi sebelum mulai pembelajaran. Itu juga sangat termasuk budaya positif. Baiklah Ibu, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan konsep inti budaya positif tersebut. Konsep intinya ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti 6 konsep inti budaya positif inilah yang akan kita bahas. Baik, saya lanjutkan. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Sekarang kita sudah masuk ke era kurikulum merdeka, yang mana di situ mengedepankan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip peserta didik belajar sesuai kebutuhan dasarnya, tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Yang mana profil pelajar Pancasila ini, Ibu, di situ mencakup komponen beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah pembelajaran dengan paradigma baru kita. Yang mana dulu paradigma lama kita mungkin masih ada kita pembelajaran yang menuntut anak itu sama. Sekarang tidak lagi, Bu, karena kita sekarang sudah berdiferensiasi, yaitu kita menyesuaikan dengan kemampuan anak. Kita sebagai guru itu adalah sebagai fasilitator, kita menuntut anak-anak tersebut agar bisa mengembangkan potensi pada dirinya secara maksimal. Selanjutnya lagi, Bu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini adalah konsep yang salah selama ini. Mungkin banyak guru-guru di luar sana ataupun kita mungkin pernah mengalami. Di situ ada miskonsepsinya tentang teori kontrol itu, ilusi guru itu mengontrol murid. Seperti contohnya kita mengontrol murid, anak-anak kita paksakan dengan mode pembelajaran yang sama, yang mana karakter anak-anak itu berbeda. Mungkin kemampuan si A dan si B ini berbeda, kita tutup si B untuk mengejar menyamai yang A. Itulah ilusi kita selama ini salah. Kita mengontrol murid itu terlalu memaksakan kehendak kita. Selanjutnya ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini ibu-ibu mungkin pernah mengkritik anak-anak itu, padahal kita tujuannya kita kritik anak-anak itu berharap membangun anak itu menguatkan karakter. Tetapi bukti nyatanya yang ada kita alami di kehidupan di sekolah, edukasi kita di sekolah ini adalah itu bisa saja membuat anak itu semakin terpuruk sebenarnya. Kita salah artikan kalau kita kritik, nah tolong besok tulisannya ini jangan jelek-jelek terus baguskan. Kita membangunnya untuk termotivasi ilusi kita. Tetapi praktik lapangannya kadang berbeda karena karakteristik anak-anak itu berbeda. Ada yang makin dia menjadi tidak berani lagi mengumumkan pendapat dia. Selanjutnya, ilusi bahwa sebuah perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini dia. Jadi kita sebagai orang dewasa di sekolah, sebagai orang tua anak kita di sekolah, kita berhak memaksa anak itu. Anak-anak itu dipaksa dengan yang mungkin tidak sesuai kemauan dari lahiriah dan diri dia sendiri. Nah, itu ilusi itu yang miskonsepsi yang kita lakukan selama ini. Teori kontrolnya. Jadi kita perbaiki dengan mempelajari modul-modul itu. Selanjutnya lagi ibu-ibu hebat yang ada di depan saya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sebelah kiri ini, Ibu, ada tabel stimulus respon, yang sebelah kanan teori kontrolnya. Di sini yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, sementara itu berbeda, Ibu. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita ini berbeda. Kebutuhan Ibu Ice mungkin dengan Ibu Indes berbeda. Kebutuhan Bu Nita dan kebutuhan Bu Neki berbeda. Begitupun kebutuhan saya mungkin dengan Bu Seni juga berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua itu dalam satu stimulus respon saja. Tapi kita menganggap realitas itu adalah kebutuhan kita yang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya di sini, Bu, kita memberikan suatu amatan untuk anak-anak kita. Kita coba suruh anak-anak itu mengamati bagaimana proses sepeda motor itu bisa bergerak. Contohnya, mungkin di pandangan murid kita yang satu berbeda dengan pandangan yang satu lagi. Nah, itulah membuat setiap orang itu memiliki gambaran berbeda, memiliki keunikan masing-masing. Yang ketiga, kita mencoba mengubah arah agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan
ibu pernah mengalami di kelas, mungkin selama ini saya atau ibu pernah mengalami, kita mencoba mengubah orang itu agar sesuai kemauan kita. Gitu. Misalkan apa tuh contohnya Bu Niki? Ada tak kita memaksakan ke kita gitu? Misalnya saya mungkin di guru olahraga, anak-anak itu tidak senang dengan bermain sepak bola yang perempuan, tapi saya paksa yang bermain sepak bola agar kemauan saya itu tercapai. Anak-anak semuanya bermain sepak bola. Sementara ada anak yang ingin bermain kasti. Gitu. Kali ibu gimana? Ada pengalaman di kelas? Bagaimana di kelas? Apakah ada yang kita memaksakan kita atau kita sudah menyesuaikan? Bagaimana ibu? Ya, yang kita belum mengetahui lah, ya, kita pasti pernah mempunyai miss kita. Contohnya ingin anak itu bisa menghafal perkalian 1 sampai 10. Iya, nah, betul kali Bu Neki. Terima kasih Bu Neki. Menyuruh anak-anak menghafal perkalian 1 sampai 10. Mungkin waktunya sama ya Bu Neki. Besok hafal. Sementara kemampuan anak-anak kita itu berbeda. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Yang keempat, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, nanti kita belajar ini itu. Kita coba contohkan ada permasalahan. Pernah ada Bapak Ibu mendapati anak-anak berkelahi di kelas? Pasti pernah. Pernah Bu Cek? Pernah, sering bahkan ya. Sebenarnya ibu-ibu, perkelahian tadi itu mempunyai maksud di belakang perkelahian tersebut. Semua perilaku itu memiliki tujuan yang berbeda. Contohnya tadi anak kita berkelahi, dia pasti punya tujuan kenapa dia berkelahi. Entah itu dia membela dirinya, entah itu dia mempertahankan keyakinannya. Nah, itu yang kita harus kita. Benar. Nanti kita belajar itu Bu Neki. Bagus. Bu Neki mungkin sudah sedikit paham karena guru senior mungkin ya. Jadi tahu kadang ada perhatian. Memang benar. Nanti kita pelajari teorinya. Itu teori kontrol guru nanti. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain dalam kontrol teori kontrolnya. Stimulus respon yang berikutnya. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, Bapak Ibu mati. Model berpikir menang. Oke, saya lanjutkan ya Ibu. Disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar itu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nanti kita pelajari di sini reward itu bagaimana, efek nanti bagaimana, bagi nanti reward itu bagaimana. Kita pelajari. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu nilai-nilai kebajikan universal. Universal di sini maksudnya menyeluruh, melingkupi, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku karena yang lebih baik. Contohnya gini, kalau intrinsik itu dari diri, ekstrinsik itu dari luar dirinya. Kalau reward Ibu, saya coba tanya dulu, penghargaan itu nanti akan timbulnya dari diri atau dari luar, atau dia karena ingin menginginkan reward dia bekerja begitu, atau dari diri dia. Coba dikira-kira itu bagaimana sebelum kita masuk. Misalnya saya memberikan ini
Nanti siapa yang banyak bertanya dalam mobil kita ini yang aktif, saya berikan permen misalnya. Itu nanti akan timbul apa? Akan timbul nilai-nilai ekstrinsik dari guru-guru kita ini. Jadi nilai ekstrinsik dari luar. Karena ingin mendapatkan permen, ya akan bersegera menyelesaikan, bersegera menuntaskannya. Bukan karena dari diri dia. Begitu Ibu. Nanti kita masuk ke sana lebih perincinya lagi ya. Selanjutnya Ibu, nilai-nilai kebajikan. Kebajikan ini apa Ibu? Nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang benar. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang kita. Yang mana anak-anak kita ini adalah beragam. Contoh nilai kebajikan itu bisa kita ambil dari sini 3. Saya masukkan sini 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila itu, yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, nilai kebajikan universal, meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integras, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan yang lain-lain. Yang terakhir, keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendah orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Di sini banyak nilai kebajikan yang bisa kita ambil. Kebutuhan dasar manusia itu Ibu adalah kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dasar dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini tadi seperti yang Bu Negi bilang, anak-anak berkelahi tadi, dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, di situ bisa mempertahankan dirinya, atau ia ingin agar kebutuhan dasar itu terpenuhi, terlampiaskan, begitu Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Ibu. Di sini yang pertama, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Bertahan hidup itu adalah yang tersangkut di dalamnya adalah makanan. Nah, kita kalau bertahan hidup pasti itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya lagi kasih sayang dan rasa terima. Nah, ini yang curi-curi perhatian kata Bu Negi tadi ini. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, dianggap gitu. Selanjutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, terdengar atau didengarkan. Kebutuhan dasar selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kesenangan, bermain humor, antusiasme, gembira, dan tertawa. Nah, ini dia dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Anak-anak kita itu melakukan sesuatu itu berdasarkan 5 ini. Ada dia dalam dasar tentang hidupkah, kasih sayang dan rasa terimakah, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan. Kadang ada anak-anak senang mengganggu orang. Kadang ada anak-anak otoriter di kelasnya, suka nyuruh-nyuruh kawannya pun mau. Ada itu penguasaan berarti. Terus ada juga anak-anak yang ingin bebas, dia pengen dia belajar tuh sambil duduk berkelompok, berkolaborasi dengan teman. Nah, karena kita masih konvensional, nah, itu yang membuat kebutuhan dasar yang ada di sekolah kita pada siswa-siswi kita. Ini dia motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Apa tadi Ibu yang motivasi ekstrinsik? Dari luar. Motivasi intrinsik
Dari dalam. Oke. Atau dari diri sendiri. Benar. Motivasi ekstrinsik dulu. Ekstrinsik yang saya bahas dulu. Yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini kita kalau anak-anak itu tidak masuk baju dalam nanti dihukum, bajunya. Nah, itu ekstrim. Nah, karena dia takut dengan gunting baju, dia akan memasukkan bajunya ke dalam. Yang kedua lagi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau anak-anak nanti bisa menyelesaikan soal ini dengan nilai 100, ibu kasih nanti coklat. Nah, itu termasuk dari motivasi ekstrinsik. Karena coklatnya dia nanti bekerja, bukan dari dalam dirinya. Yang selanjutnya ini motivasi intrinsik. Ini yang kita harapkan, yaitu motivasi yang datang dari dalam diri anak-anak tersebut, bukan dari hal-hal di luar dari dirinya. Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu kita tanamkan anak-anak tadi percaya ya baju masuk itu rapi. Nah, bagaimana cara kita untuk menanamkan nilai intrinsik pada anak itu? Bukan karena kita gunting lagi, jadi kita tidak repot lagi baju masuk. Selama ini kita seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar menanamkan nilai intrinsik sesuai kemauan dari pendidikan negara kita. Ya, bisa diangkatkan dulu oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kita ini ibu selalu ingin menanamkan nilai intrinsik ini kepada anak, tetapi pasti punya kendala-kendalanya. Jadi nanti kita akan bahas bersama bagaimana cara pemecahannya, agar anak-anak tadi tidak terpacu oleh yang eksternal saja, cuma sudah disadari dari kemauan dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa itu baik. Selanjutnya lagi Bu, ada 3 model di sini, ada kayak pertanggungjawabkan gitulah. Ada yang model hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Hukuman, mungkin kita di sini semua sama ibu pernah menghukum anak-anak maupun anak kita di rumah. Hukuman itu terjadinya tidak terencana, tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dia dalam hukuman itu. Yang ketiga, bersifat satu arah, kemauan yang membuat peraturan. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis, karena cubit, karena kita pukul anak-anak, itu termasuk kehukuman. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan murid, tetap dibuat tidak nyaman. 3, sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi ini lebih baik daripada hukuman ibu. Terencananya disepakati dan murid juga tetapi tidak merasa nyaman juga dengan adanya konsekuensi tadi. Jadi bagaimana? Jadi itu nanti yang kita coba jelaskan agar kita pahami. Yang terakhir, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang keduanya, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Dan ketiga ini yang mana sering kita lakukan ibu-ibu? Yang mana yang paling sering kita lakukan? Hukuman. Ada lagi yang pernah lakukan? Masa unegi terus saja. Konsekuensi juga bagus, juga pernah dilakukan. Dan restitusi, mungkin restitusinya paling jarang kita lakukan, dan itu yang harus kita lakukan sebagai guru. Ya. Selanjutnya lagi Bu, nah ini dia 5 posisi kontrol guru. Kita guru nih punya 5 power, kita bisa mengontrol. Yang pertama situ, apa Bu ini yang pertama? Kelihatan penghukum. Yang kedua apa tuh? Membuat rasa bersalah. Yang ketiga apa Bu Pepe? Sebagai teman. Yang keempat apa Bu Putri? Pemantau kelihatan ya. Yang terakhir apa tuh Bu Seni?
manajer. Oke, ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol ini nanti kita akan tahu, nanti ibu sendiri akan tahu mana posisi kontrol yang baik. Tapi sebelum kita masuk, coba saya tanya dulu. Menurut Bu Neki, posisi kontrol guru yang terbaik yang mana? Sebagai teman. Sebagai teman. Oke. Bu Ice? Sebagai teman juga. Bu Nita? Sebagai manajer. Oke. Nanti akan tahu di belakang, nanti kita akan tahu. Oh, ternyata kita benar, kita salah. Oke, selanjutnya Ibu. Ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini kan sering. Ini contoh kasusnya. Di sini kalau kita sebagai penghukum, nah, ini yang akan kita lakukan. Hormat bendera 1 jam, kita. Itu sebagai penghukum. Tapi kalau kita membuat rasa bersalah, beberapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Kalau sebagai penghukum ini tadi sudah jelas tidak bagus, satu arah. Kalau pembuat rasa bersalah ini kelemahannya, anak-anak akan sering berbohongnya. Maaf Pak, lupa bawa tadi Pak. Maaf Pak, dasi dicuci. Nah, dipinjam kawan tadi Pak, macam-macam. Berbohong dia karena dia tidak buat, dia menanamkan dirinya rasa bersalah. Nah, berapa kali Ibu Bapak bilang harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, jadi anak-anak itu enggak dong Bu, ketika tadi. Nah, itu kelemahannya. Anak-anak itu jadi sering berbohong ya Bapak Ibu. Selanjutnya lagi, kalau sebagai posisi kontrol teman kita, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong Bapak Ibu, ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kita menganggap posisi kita sebagai teman. Itu boleh, tetapi juga ada kelemahannya. Kelemahannya apa coba kira-kira? Murid akan agak menteng, tergantung ya kepada guru, tergantung kepada guru. Bu Ice baik, tergantung dia besok. Bu Ice tadi jalan di Bu Ice apa? Nah, jadi anak itu dia akan menggantung kepada guru tersebut, ketergantungan yang kepada satu orang guru. Itu kalau kontrol teman. Selanjutnya kontrol pemantau. Pemantau ini kira-kira seperti apa Bu Eki? Melihat, ya kan, memperhatikan. Di sini contoh kasus yang seperti tadi, posisi kontrolnya kita akan melakukan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya kooperasi dan jangan ulangi lagi. Jika kita pemantau kita lihat ya, tapi solusinya tetap tidak kita beri. Tetap ada kelemahan dari pemantau ini. Tetapi kelemahan pemantau boleh dipakai di sekolah, asalkan dengan menjadi penghukum dan membuat rasa bersalah. Dan yang terakhir, kalau kita di posisi kontrol manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, kita membuka anak itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, mencari solusi permasalahan itu sendiri, sehingga nanti dia akan menimbulkan nilai-nilai intrinsik yang ada pada dirinya itu. Jadi dari 5 kontrol tadi, yang paling bagus ada pada guru yaitu kontrol manajer. Benar kata Bu Nita. Bukan untuk Bu Nita kita. Seperti itu lagi Bu. Posisi kontrol manajer ini kita memberikan anak itu pilihannya sendiri. Untuk anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita sebagai guru menjadi fasilitatornya. Kita lepaskan, tapi kita menjadi fasilitator anak itu. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, nanti ada contoh kasusnya saya buatkan. Atau mau dicoba dulu nih, mau jadi posisi manajer, boleh juga. Oke lah, kalau itu saya contohkan satu masalah singkat lah dalam posisi kontrol manajer ini. Contohnya di sini Bu Neki lah. Bu Neki ini sebagai murid dan Bu Neki ini ngedor mejanya karena dia dicontek oleh temannya. Nah, permasalahannya ya. Kalau saya sebagai kontrol manajer, jadi begini, pertama kita kan menstabilisasi
menstabilkan identitas anak dulu. Setelah itu kita validasi kesalahan yang dibuat. Yang ketiga kita tanya keyakinan yang ada pada diri anak. Oke, saya contohkan singkat saja coba. Bu Eki, kita akan coba tanya jawab Bu Eki. Bu Eki menjadi anak yang sedang marah-marah karena lagi dicontek, bukan dicontek, yang dicontek oleh Bu Seni misalnya. Bu Seni duduk di belakang Bu Eki. Jadi ini pertama kita sapa dulu anak itu. Saya panggil Bu Eki ini. Neki tahu nggak kenapa Neki Bapak panggil ke sini Neki? Tahu Pak. Tahu. Kawan ibu sini, kawan saya itu menyampaikan. Oh iya. Tadi Bapak juga dengar dari guru wali kelasnya bahwa Neki tadi memukul-mukul meja karena marah dicontek oleh Seni. Ya, benar kan Neki? Ya. Kalau begitu Neki tidak apa-apa. Neki memukul itu meja, mungkin Neki bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Mungkin Neki bisa memukul, bisa menjambak Seni tadi, tetapi Neki cuma memukul meja. Tidak apa-apa, itu sudah bagus. Tetapi Neki perbuatan untuk memukul meja dalam belajar itu, menghargai teman itu benar atau salah kira-kira Neki? Salah Pak. Salah. Oke, salah. Jadi kalau salah Neki, sebaiknya tadi Neki bagaimana menyikapinya? Langsung melapor sama guru. Iya, Neki harusnya melapor kepada wali kelas. Selanjutnya lagi Neki, keyakinan kelas kita ini ada banyak nih. Salah satunya ada nggak di situ yang menghargai teman Neki? Ada. Ada. Jadi kalau menghargai teman, kalau kita memukul meja di depan teman dan teman-teman lain, berarti kita sudah melanggar keyakinan kelas kita. Neki yakin kan dengan keyakinan kelasnya untuk kita nyaman itu kita tidak boleh memukul meja karena tidak menghargai teman. Jadi solusinya nanti Neki bagaimana untuk memperbaikinya? Langsung melapor sama guru, membilang bahwa teman mencontek tugas yang dibuat. Ya, benar sekali. Kedepannya kalau Neki sudah tahu dengan kegiatan dengan perilaku seperti itu bagaimana Neki kita menyikapinya, selanjutnya Neki lakukan dengan niat sesuai keyakinan Neki. Bisa ya Neki? Nah, silahkan Neki kembali ke tempat. Seperti itulah kira-kira Bu pandangan kita kalau sebagai teori kontrol. Kalau kita sebagai pemukul mungkin langsung ya, kamu nih cubit kawannya tadi yang mencontek, kamu mengadu-ngadu pada kamu cubit juga pemukul. Kalau teman nanti nggak apa-apa nanti besok ibu berdiri lagi lebih pada teman dia nyontek aman tuh. Besok-besok ya itu terus itu kelemahan-kelemahannya. Yang diharapkan tadi yang terakhir adalah teori kontrol sebagai manajer. Kita guru, kita manajernya. Oke, ini ada beberapa nih. Coba angkat tangan ibu siapa yang tahu termasuk teori kontrol apa, termasuk UPP juga. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, teori kontrol apa tadi itu? Ya, benar UPP. Pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali sama kamu lah. Jadi anak-anak timbul membuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo. Termasuk posisi kontrol apa itu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa termasuk ke pemantau? Cara berlaku kunci apa? Pemantau. Benar sekali. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita sebagai pemantau. Selanjutnya lagi. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu ini? Ya, betul sekali adalah teori manajer. Oke, selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ya, teman, enak mengajar orang pintar-pintar ibu. Oke, selanjutnya yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke, tepuk tangan kita semua dulu. Tidak sesulit yang dibayangkan kalau S1, S2 yang kita ajar banyak ibu. Jadi inilah yang harus kontrol tadi yang
yang posisi kontrol sebagai manajer tadi, kita memberikan pilihan kepada anak untuk mencari apa? Mencari solusinya sendiri atas permasalahan yang dia buat. Oke, selanjutnya yang kedua, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Oke, ada bisa jawab? Kalau keyakinan kelas itu ibu-ibu hal yang telah kita sepakati bersama-sama secara universal. Kalau peraturan itu kadang dibuat oleh satu arah saja, bisa jadi dari gurunya saja. Kalau keyakinan kelas itu hal yang telah disepakati bersama, yang secara abstrak dan yang berbentuknya universal. Nah, melalui kata-kata positif. Ini ya. Nah, cara pembentukan keyakinan kelas nih. Yang pertama itu pembentukan keyakinan kelas adalah yang pertama yang poinnya bersifat abstrak. Abstrak ini lukisan abstrak itu acak-acak. Jadi disesuaikan gitu, tidak satu arah, bisa ke kanan, bisa ke kiri, asal dia balik. Yang kedua berupa pernyataan universal, pernyataan menyeluruh, dipahami oleh semua siswa. Nanti kalau kita buat di situ dengan bahasa CI yang ada bolehnya orang minat kesulitan. Jadi universal, bisa dipahami bersama. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Contohnya meribut, ya tidak boleh meribut dalam kelas. Apa kalimat positifnya? Disiplin. Jadi kebajikannya disiplin benar. Kalau kalimat positifnya bagaimana? Tidak boleh meribut. Tertib. Mungkin bisa kita arahkan dengan kata-kata menjaga ketertiban ke kelas. Kita tidak boleh melakukan itu, tidak boleh itu tidak kata-kata positif. Kata-kata positif itu lebih lembut ya, untuk menjaga ketertiban kelas. Nah, contohnya lagi tidak boleh menjawab asal-asalan tuh. Tidak boleh tidak. Kita bisa menggantinya dengan kata-kata positif. Yang kita menggunakan kata yang tidak boleh tadi. Oke, selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah benar-benar diterapkan. Kita tetap mengacu pada sekolah kita dan kondisi sekolah kita. Bagaimana baiknya agar bisa diterapkan. Jangan kita samakan dengan sekolah yang ada di luar sekolah kita. Nah, sekolah itu di Pulau Jawa, di Pulau Papua itu berbeda. Kita sesuaikan kondisi kita. Selanjutnya seluruh warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan ke kelas. Kita sebagai fasilitatornya memberi kesempatan kepada seluruh murid kita membuat peraturan atau keyakinan kelasnya. Setelah itu baru kita buka ke kata positif dan kita beri keyakinan. Jadilah dia keyakinan ke kelas. Ya kata dari diri anak-anak. Jadi keyakinan kelas itu kalau sudah keyakinan itu sudah disepakati bersama, dia terlibat di situ. Kalau dia masih melanggar juga lagi, dia melanggar apa yang dibuatnya. Nah, itu bedanya dengan peraturan. Ini ada contoh foto pembuat pembentukan keyakinan kelas. Ini kemarin saya buat di kelas 4 dan 5. Di kelas 4 dan 5. Bisa kita buat anak itu berkelompok, satu kertas berisikan peraturan, bisa 5, kita beri 5 poin, anak boleh membuatkan apa situ maunya, keyakinan kelasnya seperti apa. Setelah itu bisa juga kalau kita menggunakan kertas post-it, tempel di dinding yang kertas warna sesuai dengan keyakinan kelas, kita kelompokkan. Kita sebagai fasilitatornya mengarahkan anak agar terbentuk keyakinan kelas yang kita yakini bersama. Oke, selesai itu. Sekarang masuk ke setiap restitusi. Oke, ibu-ibu karena masih semangat atau perlu kita explain dulu? Perlu explain. Kalau ST kebetulan tak ada, jadi explain saja dulu. Oke, explain lah sebentar. Ibu pernah mendengar permainan gajah, semut, ular, ular? Oke, kalau gajah besar kecil dulu? Besar. Tapi nanti gajah besar kita bawa anak kita ke kecil. Nih, gajah besar, kecil lah bilangannya. Kalau semut kecil besar bu? Kecil. Kecil semut? Kecil. Tangannya yang
besar. Begitu juga ular. Ular panjang pendek. Panjang. Panjang ular kan tinggi. Boleh kita tahu ular ini gimana. Ular panjang. Ular panjang pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Ular pendek. Panjang. Kalau ular pendek, tangan kita yang panjang. Ular pendek. Oke, kita coba konsentrasinya ibu. Ikuti apa sih yang dulu? Nanti saya tunjuk ya. Gajah semut. Pak, gajah semut. Ikuti dulu pertanyaan dulu. Ikuti aja saya dulu kan. Nanti saya tunjuk semut. Saya bilang, ibu bilang. Itu salah kan? Kecil, gitu ya. Coba ikuti dulu gajahnya. Gajah semut. Ular. Ular. Tangannya menjadi lagi. Gajah semut. Ular. Gajah. Gajah besar. Oke. Harus kita konsentrasi juga. Sekali lagi. Ini kalau salah lagi dulu apa saja. Lagi. Gajah semut. Gajah semut. Ular. Ular. Panjang. Oke. Panjang. Oke. Sekali lagi. Biar tak ngantuk kita. Gajah semut. Ular. Putri gajah. Besar. Oke, betul. Mantap Putri. Gajah semut. Ular. Semut. Iya, tepat kita semua dulu. Oke. Dalam pusingan ini ibu tetap semangat. Saya acungkan jempol. Mungkin mati lampu tadi ibu, mati ya. Oke, saya buka kembali. Dan segitiga restitusi kita masuk lagi ibu. Sambil menunggu di fokusnya. Ibu. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini akan masuk di dalam teori kontrol sebagai manajer dari ibu-ibu. Jadi segitiga restitusi ini akan kita lakukan di dalam teori kontrol sebagai manajer. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama kita validasi tindakan yang salah. Yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu dia. Ini dia bu tabelnya. Segitiga restitusi tadi. Oke, kita lanjutkan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu juga termasuk proses pembelajaran. Ini contoh-contoh kata-kata yang bisa kita pakai itu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terakhir kamu berhak merasa seperti itu. Ini dia menstabilkan identitas bisa dipakai 5 kata ini. Ya, lanjut. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi caranya kita bisa menanyakan kepada anak-anak didik kita. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contoh tadi kalau di dalam tinggal atribut apa? Kamu apa? Dan bisa tinggal topinya. Kenapa bisa tinggal topinya? Alasan apa? Tadi bisa tinggal topinya di rumah. Kita beri pertanyaan sederhana. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Kayak contoh Bu Neki tadi mau mukul meja, mungkin nanti bisa memukul, bisa menjabat, tapi tidak cuma memukul meja, udah baik itu. Kita memvalidasi tindakan salah. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Oke. Apa keyakinan kelas kita? Saya akan tanyakan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama di kelas? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu yang bisa kita tanyakan dalam menanyakan menunjukkan keyakinan kepada anak yang berbuat salah. Ini tadi ada contohnya. Oke, di sini ada contohnya. Di sini saya buka coba YouTube-nya. Sabar dulu. Oke, di sini nanti saya akan memberikan contoh video segitiga institusi. Kebetulan waktu itu saya melakukannya dengan salah satu murid kelas 5. Di situ dalam kasusnya saya mendapati anak itu makan dalam kelas waktu itu. Sebentar. Maaf, saya kembalikan sebentar. Nah, iya. Oke. Nanti kita lihat bersama bagaimana contoh segitiga restitusi yang dipraktikkan. Mungkin banyak video-video lain bisa lihat di YouTube, tetapi ini karena saya lakukan di sekolah kita, jadi saya terapkan yang ada di sekolah kita. Coba diperhatikan. Keyakinan kelas 1 apa saja? Salah satunya ada nggak yang hilangkan sekarang? Bapak boleh tahu? Jadi selalu melakukan yang disebut mencegahnya dengan cara
dia contoh penerapan teori apa tadi yang Ibu lihat coba? Teori apa tadi Ibu? Teori kontrol apa? Teori kontrol manajer. Kita memvalidasi dulu tindakannya, validasi kesalahannya, menstabilkan identitasnya dan menanyakan keyakinannya. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Setelah kita lakukan, anak-anak itu akan memberikan respon yang positif. Nah, itu tadi ya. Anak-anak itu dia akan merasa senang karena dia telah kita berikan fasilitas dia mencari solusinya sendiri tanpa kita harus memberi hukuman. Oke. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, yang terakhir. Apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Lingkaran titik hitam. Begini? Lingkaran bulat hitam. Nah, bulat hitam mulai begini. Oke. Dari sini kita bisa belajar Ibu. Padahal di sini selain titik hitam ada apa? Ada layar yang lebih besar. Seperti itu juga kita melihat anak-anak kita. Nah, kita melihat anak-anak itu yang sama saja. Di balik itu padahal banyak terdapat kebaikan. Nah, jadi inilah contoh visual langkah kita saja maka. Kita lihat di sini, oh titik hitam. Tanya lagi lebih hitam. Ternyata masih ada di belakang itu lebih besar. Kita lihat layar hijaunya. Ya, begitulah contohnya sebagai anak-anak kita ini karakteristik yang berbeda-beda ini kita lihat jangan satu sudut pandang saja. Kita buka mata kita lihat dengan sudut pandang yang lain dan lebih besar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini. Ini sebagai penutup dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana penjelasan perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Oke, terima kasih. Itulah tadi paparan kebiasaan penerapan penyebaran atau diseminasi aksi nyata budaya positif di SD 002 Koto Kelaku. Dan saya di sini sebagai pembicara, jika ada kata-kata yang salah atau waktu yang terlalu panjang, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan kata-kata mutiara dalam dunia pendidikan. Saya pernah mendengar dari seseorang tokoh yang mengatakan seperti ini. Orang yang berhenti belajar, ia akan menjadi penguasa masa lalu. Orang yang terus belajar akan menjadi penguasa masa depan. Baiklah, tepuk tangan dulu. Oke. Saya tutup, saya sudahi dengan ucapan salam. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu yang telah menyempatkan waktu bersedia untuk kita melakukan diseminasi di sekolah kita. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.